Pemirsa, Anda masih bersama kami di Presisi Utama. Untuk mengetahui pantauan arus lalu lintas sore hari ini, berikut laporan Bribtu Yasinta, petugas NTMC Korlantas Polri yang berada di Kalibata, Jakarta Selatan. Selamat sore pemirsa, kembali bersama saya Bribtu Yasinta dari NTMC Polri. Kali ini saya akan mengajak Anda untuk memantau langsung bagaimana kondisi arus lalu lintas terkini tepatnya di kawasan Kalibata, Jakarta Selatan. Bisa kita saksikan bersama saat ini di belakang saya. Pada umumnya situasi lalu lintas di kawasan ini sudah mulai terlihat adanya peningkatan volume kendaraan bertepatan dengan jam pulang perkantoran. Khususnya dari arah Pasar Minggu yang akan menuju ke arah Ragunan maupun arus lalu lintas dari arah Pasar Minggu yang akan menuju ke arah Pancoran. Kemudian arus lalu lintas dari arah Pancoran yang akan menuju ke arah Pasar Minggu maupun yang akan berbelok ke kiri menuju ke arah Kalibata. Saat ini terpantau adanya peningkatan volume kendaraan namun masih dalam situasi kondusif lancar, di mana peningkatan volume kendaraan ataupun perlambatan kecepatan di kawasan ini hanya terjadi saat menjelang traffic light sepanjang 500 meter ke belakang didominasi oleh kendaraan pribadi baik roda 2 maupun roda 4. Selepasnya kendaraan masih dapat melaju dengan kecepatan normal berkisar 30 hingga 40 km per jam. Pemirsa, perlu diketahui bahwa di kawasan ini masih banyak kami temukan pelanggaran yang dilakukan oleh pengendara roda 2, yakni berhenti melewati garis stop, bahkan menerobos traffic light, dan memotong arus lalu lintas yang tentunya sangat membahayakan keselamatan bersama. Untuk itu kami himbau kepada para pengendara yang akan melintasi kawasan ini agar tetap berhenti tepat di belakang garis stop saat menunggu antrian traffic light, patuhi marka jalan dan tidak berhenti ataupun memarkirkan kendaraan Anda di bahu jalan karena akan semakin menghambat kelancaran arus lalu lintas di kawasan ini. Selain itu di kawasan ini juga masih banyak kami temukan adanya angkutan umum yang menaik turunkan penumpang di sembarang tempat yang menjadi salah satu faktor ketersendatan yang perlu diantisipasi di kawasan ini. Kemudian untuk cuaca sendiri di kawasan ini tampak mendung. Kami menghimbau kepada Anda para pengendara khususnya roda 2 sebelum Anda berkendara agar menyiapkan jas hujan yang bukan berjenis ponco demi keselamatan bersama, dan ketika turun hujan kami menghimbau kepada Anda para pengendara untuk tidak berteduh di bawah flyover maupun underpass karena hal tersebut seringkali menyebabkan kemacetan lalu lintas dan beresiko terjadinya kecelakaan lalu lintas. Sedangkan bagi pengendara roda 4, kami menghimbau kepada Anda para pengendara untuk selalu memastikan karet wiper Anda berfungsi dengan baik sebelum Anda berkendara. Tetap patuhi peraturan lalu lintas dan tetap ikuti arahan petugas kami yang berada di lapangan. Dan saat ini juga sudah ada petugas kami di lapangan dari Ditlantas Polda Metro Jaya yang tengah mengatur arus lalu lintas di kawasan ini. Kami menghimbau kepada Anda para pengendara sebelum Anda berkendara, harap pastikan kondisi Anda dan kondisi fisik kendaraan Anda dalam keadaan prima. Pastikan juga cek kembali kelengkapan surat-surat kendaraan Anda dan tetap patuhi peraturan lalu lintas demi keselamatan bersama. Untuk informasi selengkapnya seputar arus lalu lintas terkini, Anda dapat menghubungi call center kami di 1500669 atau SMS center di 9119. Demikian Bribtu Yasinta melaporkan langsung dari kawasan traffic light Kalibata, Jakarta Selatan. Stop pelanggaran, stop kecelakaan, keselamatan untuk kemanusiaan, Indonesia tertib, dan salam presisi. Pemirsa, Kapolri dan Panglima TNI meluncurkan gugus tugas Polri untuk mendukung ketahanan pangan. Gugus tugas Polri ini diluncurkan untuk mendukung misi Astacita Presiden Prabowo Subianto dalam mewujudkan swasembada pangan. Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo bersama Panglima TNI Jenderal Agus Subianto menghadiri peluncuran gugus tugas Polri dalam mendukung ketahanan pangan di Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur pada Rabu 20 November. Gugus tugas Polri ini nantinya akan menjalankan sejumlah program untuk mendukung ketahanan pangan, di antaranya program pekarangan lahan bergizi dan program pemanfaatan lahan produktif. Acara peluncuran diawali dengan paparan Ketua Pelaksana Gugus Tugas Polri, Irjen Dedi Prasetyo. Dilanjutkan peluncuran simbolis oleh Kapolri dan Panglima TNI dengan menekan tombol sebagai tanda dimulainya launching Gugus Tugas Polri dalam mendukung ketahanan pangan. Turut hadir secara virtual dalam acara ini Menteri Pertanian dan Menteri Desa PDT yang hadir di Polda Banten. Menteri Desa PDT Yandri Susanto bersama Kapolri dan Panglima TNI
juga menggelar dialog interaktif bersama jajaran Polda Banten, DIY, dan Sumatera Barat secara virtual. Untuk mendukung apa yang menjadi program dan kebijakan Bapak Presiden terkait dengan program swasembada pangan, ketahanan pangan, dan juga untuk mempersiapkan support system dalam rangka mendukung program makan gratis, makan bergizi gratis. Kegiatan hari ini merupakan awal dari rangkaian kegiatan yang akan terus kita laksanakan, dan hari ini juga kita memberikan bantuan Al-Sintan, karena tadi Pak Mentan dan Menteri Desa juga sudah menyampaikan bahwa beliau siap untuk bekerja sama untuk menyalurkan program-program yang bisa dikerjasamakan. Selain melakukan peluncuran gugus tugas dalam acara ini, Kapolri dan Panglima juga melakukan penanaman bibit jagung, kemudian memberikan bantuan berupa mock-up kepada perwakilan kelompok tani. Dalam rangka mendukung program ketahanan pangan nasional, Kapolda Kaltim Irjen Pol Nanang Afianto bersama jajaran dan sejumlah tokoh menghadiri acara kick-off launching gugus tugas Polri di Mako Batalion C1 Brimob Polda Kaltim, Balikpapan. Yang dipimpin oleh Kiai Haji Abdul Wahid. Program ketahanan pangan yang dilaksanakan di atas lahan seluas 1,5 hektar ini merupakan langkah nyata Polri dalam mendukung arahan Presiden terkait penguatan ketahanan pangan. Kapolda Kaltim Irjen Pol Nanang Afianto menyampaikan bahwa lahan tersebut juga telah ditanami berbagai jenis tanaman dan peternakan. Kapolda menegaskan bahwa program ini dilandasi semangat kolaborasi antar instansi dan masyarakat dan memastikan keberlanjutan dan dampak positif jangka panjang. Selain itu, Kapolda menyampaikan rencana pengembangan pertanian berbasis komoditas lokal yang sesuai dengan kondisi geografis dan iklim di wilayah Kalimantan Timur. Melalui acara ini diharapkan menjadi pemicu sinergi yang lebih kuat antara Polri, pemerintah daerah, dan masyarakat dalam menghadapi tantangan ketahanan pangan di masa depan. Jadi rekan-rekan, ini adalah kegiatan ketahanan pangan, dan tentunya kita harus bisa melihat bahwa setelah Bapak Prabowo dilantik sebagai Presiden, beliau langsung memberikan visi misinya Asta Cipta. Nah, salah satunya adalah ketahanan pangan. Kenapa? Ini karena penting sekali. Karena ini akan berkaitan dengan kegiatan-kegiatan memberikan makan yang bergizi. Untuk itu kita harus mempunyai dulu lumbung pangan. Dan ini diterjemahkan oleh Bapak Kapolri dengan melonceng dengan Panglima TNI yang tadi kita ikuti bersama untuk bersama-sama menggerakkan lahan-lahan tidur yang ada di wilayah masing-masing. Dan kebetulan kalau kita ingat di bulan April sebelumnya, itu Pak Menteri Pertanian sudah melakukan MOU dengan Bapak Kapolri. Dan kemudian kita juga hadir dan kemudian kita terjemahkan membuat perjanjian kerjasama dengan Dinas Pertanian Provinsi. Begitu juga dengan Dinas Pertanian di Kabupaten dan Kabupaten. Pemirsa, Polsek Pamulang, Polres Tangerang Selatan menggelar makan gratis di Kelurahan Bambu Apus, Kecamatan Pamulang, Tangerang Selatan. Kegiatan makanan gratis ini melibatkan siswa pendidikan pembentukan Bintara Polwan Angkatan ke-56 Gelombang 2 tahun 2024. Aksi penyaluran makanan gratis ini dilaksanakan di Kelurahan Bambu Apus, Kecamatan Pamulang, Tangerang Selatan. Selain melaksanakan program pemerintah akan makanan gratis, kegiatan ini juga bertujuan untuk mempererat hubungan antara kepolisian dan masyarakat. Keikutsertaan Bintara Polwan ini merupakan bagian dari program latihan kerja, di mana siswa dilatih untuk berinteraksi langsung dengan masyarakat dan menjalankan tugas kemanusiaan. Pemirsa, Polres Simalungun resmi meluncurkan gugus tugas Polri mendukung ketahanan pangan di wilayah hukum Polres Simalungun, Polda Sumatera Utara. Peluncuran gugus tugas Polri mendukung ketahanan pangan ini dilakukan pada Rabu 20 November 2024 di area ketahanan pangan Polres Simalungun, Jalan John Hora Ilam,
Saragih, Pematang Raya, Kabupaten Simalungun, Sumatera Utara. Kegiatan ini merupakan wujud nyata dukungan Polri terhadap cita-cita Presiden Prabowo dalam mewujudkan ketahanan pangan nasional. Kapolres Simalungun AKBP Coki Sentosa Meliala dalam sambutannya menekankan pentingnya ketahanan pangan sebagai pondasi kekuatan dan kemandirian bangsa. Sudah kenal Bapak Kapolri, Bapak Kapolda, kita Polres Simalungun juga mendukung ketahanan pangan yang telah digagas oleh Bapak Presiden, dibantu oleh Pemkab dan juga didasarkan TNI. Jadi untuk lahan tidur itu akan kami maksimalkan bersama dengan unsur TNI, menjadikan Simalungun menjadi lumbung ketahanan pangan untuk Provinsi Sumatera Utara. Pemirsa, kita beralih ke informasi lainnya. Dalam rangka mendukung program makanan siang bergizi pemerintah, Polres Halmahera Timur membagikan makan siang bergizi di TK Pembina Buli. Berikut laporan personil Humas Polda Maluku Utara, Bribtu Dewi. Dalam rangka mendukung program Astacita pemerintah, Polres Halmahera Timur membagikan makanan gratis bagi siswa-siswi TK di Kecamatan Maba. Berikut informasinya untuk Anda. Sebanyak 100 box makan siang bergizi diberikan kepada anak-anak TK Pembina Buli, Kabupaten Halmahera Timur. Pembagian makanan tersebut untuk mendukung tumbuh kembang anak-anak secara optimal. Selain itu, program makanan siang bergizi ini juga untuk meningkatkan kesadaran para orang tua bahwa pentingnya asupan 4 sehat 5 sempurna, terutama bagi anak-anak. Kegiatan pembagian makanan siang bergizi ini dipimpin langsung oleh Kapolres Halmahera Timur, AKBP Hidayatullah, beserta jajaran. Program tersebut mendapat respon positif dan antusias dari pihak sekolah. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan bersama saya Bribtu Dewi, salam presisi. Pemirsa, personel Polres Bantul Bribka Eka Widianta, Badit Dalmas Satsamapta Polres Bantul Polda Daerah Istimewa Yogyakarta menggelar patroli bersama dengan TNI untuk menjaga Kamtibmas di wilayah Bantul. Selain tugas kedinasan di kepolisian, sesampai di rumah Bribka Eka juga mengelola pertanian untuk ketahanan pangan dengan menanam cabai. Bersama saya Pak Eko Brindapan, malam ini kita gabung dengan Kodim Bantul. Kita laksanakan patroli agar situasi Bantul tetap aman terkendali. Setelah lepas piket, nyampe rumah langsung pelemasan badan biar badan tidak kaku. Oke, kita langsung cus ke sawah. Saya lagi belajar menanam cabai nih Lur. Yuk ikuti kegiatan saya. Kita sudah sampai di sawah nih Lur. Ini dia pohon cabai yang saya tanam. Langsung aja turunin pompa air. Pak Eko, nganggo iki wae Pak Eko. Tasane tak gawange jebul wis ana. Ayo diwangi angkat. Namanya kita hidup di kampung harus mau tolong menolong. Oh iya, sawah yang saya garap ini bukan sawah warisan Lur, tetapi sawah yang saya sewa per tahunnya. Lumayan lah buat ngisi waktu luang selain kegiatan di kantor. Daripada kegiatan nggak jelas, mending ikutan bertani aja. Kadang-kadang anak lanang saya ajak ikut ke sawah. Ya sekalian sambil ngomong lah. Daripada di rumah kebanyakan main gadget, mending ikut bapak ke sawah. Ya toleh. Kalau kegiatan kalian apa aja sih Lur? Tulis di kolom komentar ya. Nah, itu tadi kegiatan saya di sawah. Oh iya, ikuti kegiatan Pak Eko Brindapan selanjutnya. Tetap semangat tanpa sambat. Pemirsa, kami akan segera kembali usai jeda berikut ini.